Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Energi yang mengalir turun terlalu kuat. Para pembudidaya di sini terhempas seolah-olah mereka adalah semut yang menghadap ke laut yang luas. Mereka merasa sangat tidak berarti saat ombak besar menyapu mereka kemana-mana. Ini adalah kenyataan yang mengerikan dan tak berdaya. Ketika para pembudidaya yang kuat ini menyadari bahwa mereka sama sekali bukan apa-apa di sini, orang bisa membayangkan bagaimana perasaan mereka. Di surga yang tak terbatas itu, keinginan yang kuat bangkit kembali. Suara gemuruh yang hebat terdengar di udara. Energi spiritual meluas jauh ke kejauhan dan menyapu segalanya. Satu-satunya hal yang baik adalah bahwa itu tampaknya tidak memiliki niat membunuh. Itu hanya menyapu semua orang di sini. Seluruh tempat ini sangat terguncang. Apa itu? Para ahli tertinggi semuanya ketakutan. Seberapa kuat energi ini? Itu pasti melebihi batasan di sini, jauh melampaui batasan hukum. Tuan Domain, itu pasti kebangkitan Tuan Domain. Ada seseorang yang pikirannya bekerja sangat cepat dan menebak sumber kekuatan ini. Perwujudan Domain terbunuh, jadi secara alami membangkitkan tingkat keberadaan yang lebih tinggi. Kehendak Fight God Realm juga dibagi menjadi beberapa peringkat. Di atas perwujudan Domain adalah penguasa Domain, dan ini adalah keberadaan yang benar-benar mengendalikan wilayah ini. Penguasa Domain itu maha kuasa, di dunia ini, penguasa Domain seperti dewa. Medan perang langit mendung. Rantai keteraturan merobek udara, turun dari surga. Cahaya yang dilepaskannya sangat menyilaukan. Itu terbang di udara dan meretas ke arah tertentu. Yi. Orang-orang di sini tidak tahu apakah harus terkejut atau senang. Kekuatan hukum itu terlalu kuat, tetapi itu tidak turun pada mereka, melainkan ke arah pria misterius itu. Meskipun dia kuat, dia kemungkinan besar masih dalam bahaya. Di dunia ini, penguasa Domain sama dengan kemunculan kembali kehendak para dewa, maha kuasa dan tak terhindarkan. Seolah-olah pedang abadi sedang diretas. Suara itu menggelegar, menyebabkan semua orang gemetar. Lupakan mengalami serangan itu, hanya gelombang kejut yang dihasilkannya sudah cukup untuk membuat mereka bergetar tak terkendali. Para ahli tertinggi semuanya gemetar ketakutan. Bahkan jika ini bukan alam dewa kekosongan dan sebagai gantinya dunia nyata, mereka tetap tidak akan mampu menanggungnya. Itu benar-benar penghakiman ilahi. Para dewa menyatakan kehendak mereka, menghukum orang yang berani menimbulkan masalah di dunia ini. Ini adalah penghakiman ilahi. Dengan munculnya kesengsaraan semacam ini, dalam keadaan normal, mustahil untuk bertahan hidup. Bahkan bisa dikatakan bahwa yang dihukum pasti akan mati. Sial! Namun, adegan berdarah percikan darah tidak muncul. Dis tanduk ilahi naik dan memblokir serangan ini. Kali ini, itu tidak berkedip dengan simbol, dan malah redup dan tanpa fluktuasi, namun, itu masih bisa memblokir serangan ini. Semua orang menghela nafas. Hanya artefak kacau semacam ini yang bisa menghentikan penghakiman ilahi. Apapun akan dihancurkan. Di atas surga, wasiat itu agak terguncang. Itu sekali lagi dihidupkan kembali, dan energi yang dilepaskannya kali ini lebih kuat dari yang terakhir. Seolah-olah tungku besar menyala di atas awan. Dalam cahaya yang menyilaukan, beberapa rantai turun dengan suara hualala. Mereka seperti rantai berharga yang terbuat dari emas ilahi. Ia ingin memenjarakan penjahat dan memulihkan keadilan. Rantai para dewa, objek semacam ini benar-benar muncul. Seseorang berteriak dengan takjub. Bahkan ada lebih banyak orang yang sekarang kehilangan kata-kata. Selama tahun-tahun kuno,
Ada legenda bahwa ketika makhluk paling kuat menyebabkan masalah di alam dewa kekosongan, mereka akan ditangkap oleh rantai ini. Ada desas-desus bahwa penjahat terhebat dikirim ke penjara Void God Realm di mana seseorang harus bertarung melawan penjahat menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan menderita siksaan besar di sana. Ih, itu diblokir lagi. Klakson bersinar dengan cahaya sekali lagi. Kekacauan utama menyebar, dan simbol-simbol misterius di permukaannya berkedip-kedip. Pada akhirnya, mereka membentuk satu karakter. Maaf. Apakah itu mencoba untuk berkomunikasi dengan perwujudan domain? Semua orang menjadi terpana. Artefak magis ini benar-benar menantang surga, benar-benar bercakap-cakap dengan kemauan yang dikuasai oleh para dewa. Itu kuat ke tingkat yang konyol. Apakah Tuan Domain akan memaafkan laki-laki dalam api ilahi? Seseorang menebak. Perwujudan domain itu kejam dan tidak berperasaan, bagaimanapun juga, itu hanya kehendak atau bentuk hukum. Itu hanya bisa dengan ketat melaksanakan apa yang disepakati saat itu. Kemungkinan besar tidak akan berkompromi. Seperti yang diharapkan, rantai itu terus mengejar pria misterius itu. Tampaknya mati set untuk menangkapnya. Ah iya, ini buruk. Kami diusir. Semua orang masih mendiskusikan bagaimana mereka tidak terlibat dalam serangan ini, namun sekarang, mereka semua berteriak ketakutan. Helai demi helai energi hitam mulai merembes dari kepala mereka. Orang-orang ini diusir dengan paksa dari alam dewa kekosongan. Mereka tidak diizinkan untuk menginjakkan kaki ke alam dewa kekosongan lagi selama beberapa bulan hingga bertahun-tahun sampai periode pembuangan telah berlalu. Pergi! Tidak ada orang lain yang berani berbicara omong kosong lagi. Mereka semua dengan cepat pergi. Pada kenyataannya, ada beberapa yang tercepat dan tidak tinggal di sini lebih lama, dan ini termasuk Shihao, penyihir, dan Pri Yu Chen. Satu-satunya yang tidak beruntung adalah pria misterius yang dicegat. Meskipun yang lain juga merebut jejak suci, mereka tidak dicap sebagai agresor. Hong! Pada akhirnya, fluktuasi di langit meledak. Beberapa rantai turun dari awan, tetapi tepat saat hendak mengikat pria misterius itu, rantai itu mengalami serangan balik dari piringan tanduk dewa. Sebuah pancaran yang luar biasa meletus. Bagaimanapun, ini adalah surga yang menentang objek suci. Dunia ini tidak bisa menekannya. Itu masih bisa terus mengungkapkan kekuatan ilahi aslinya. Cahaya kacau tersebar ke bawah. Semua rantai diledakkan terbang oleh cahaya warna-warni, membuat semua orang terkejut. Kehendak di langit jelas marah ketika melihat bahkan rantai diblokir. Itu melepaskan kekuatannya, melepaskan bola cahaya yang sangat besar. Itu mengambil bentuk telapak tangan dan meraih ke bawah. Ayo pergi. Kita tidak bertarung melawan penguasa domain. Kalau tidak, bahkan jika saya meninggalkan domain ini, saya tidak akan diizinkan memasuki bagian lain dari alam dewa kekosongan. Ekspresi khawatir muncul di wajah pria misterius itu. Jelas bahwa sulit baginya untuk tenang. Dia langsung menusuk dadanya sendiri sebagai pengorbanan. Banyak darah intinya ditawarkan untuk memungkinkan artefak kacau membawanya pergi. Ki. Seberkas cahaya terbang keluar dari dis yang kacau, menembus kehampaan. Itu membuka jalan, dan dia segera memasukinya. Artefak magis tanduk itu bergetar sedikit dan mengikuti setelahnya. Itu kemudian menutup pintu masuk. Mereka menghilang begitu saja, hanya meninggalkan riak-riak kecil. Semua orang yang menonton dibiarkan dalam keterkejutan yang tak terlukiskan. Ini hanya keajaiban. Semua orang di sini benar-benar terkejut. Shihao pergi tanpa meninggalkan jejak. Saat ini, tidak ada kecepatan yang lebih cepat darinya saat dia melaju melalui wilayah ini menuju reruntuhan. Dari situlah dia memasuki alam dewa kekosongan, dan dari sanalah dia harus pergi juga.
Tiba-tiba, dia mengembangkan firasat yang sangat buruk. Kehendak besar di surga seperti tsunami saat menyapu ke arahnya untuk menguncinya. Penghakiman ilahi bergegas ke arahnya untuk melenyapkannya. Kenapa kau menggangguku? Saya hanya mengambil beberapa jejak di jalan, gumamnya sambil dengan cepat melarikan diri. Pada saat yang sama, dia mentransmisikan suara ke pagoda kecil, menyuruhnya untuk mengambil tindakan. Ketika dia melarikan diri, dia melihat laki-laki misterius itu diserang, dan hanya ketika cakram tanduk dewa beraksi, dia bisa melarikan diri. Wu, jika kamu ingin aku mengambil tindakan, maka kamu harus menggunakan harta surgawi sebagai gantinya. Pagoda kecil mentransmisikan suara dengan tenang dan tidak terganggu. Ini, Shi Hao tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat, karena dia benar-benar tidak mau. Menggunakan pagoda kecil itu tidak mudah, karena itu mengharuskan dia untuk membayar biaya material tingkat dewa yang besar. Saat itu, hal-hal seperti bumi yang kacau dan darah dewa adalah harta surgawi. Nafsu makan orang ini terlalu gila. Baik, ambil tindakan, kata Shi Hao. Kamu harus membayar biayanya sekarang. Peluang dari sebelumnya sudah habis, kata pagoda kecil itu. Apa? Shi Hao melebarkan matanya. Dia segera menjadi gugup. Dia hanya menggunakan pagoda kecil sekali di Stone Country Capital, jadi dia seharusnya masih memiliki 1,5 penggunaan yang tersisa. Terakhir kali, jumlah harta surgawi yang dimakan tidak cukup untuk dihitung sebagai sekali pakai, jadi itu tambahan. Bukankah jelas masih ada 1,5 penggunaan yang tersisa? Apa maksudmu itu hilang? Shi Hao bertanya. Baru saja, aku bertarung melawan cakram tanduk dewa untuk melindungi tubuhmu. Itu sudah habis secara alami, jawab pagoda kecil itu. Bahkan itu penting. Shi Hao tercengang. Dia bahkan tidak meminta bantuan pagoda kecil itu. Itu adalah sesuatu yang dilakukan pagoda kecil itu sendiri setelah diaduk. Tentu saja itu diperhitungkan. Itu adalah dis yang kacau dan memiliki asal-usul yang menakjubkan. Bagi saya untuk menghadapinya sebenarnya membutuhkan banyak persembahan. Penggunaan 1,5 bahkan tidak cukup, kata pagoda kecil itu. Kenapa kamu tidak mencoba mencurinya? Bukankah itu hanya memuntahkan kabut dan melepaskan beberapa sinar cahaya? Anda bahkan tidak melawannya, namun Anda telah menggunakan 1,5 kesempatan saya. Anda masih mengatakan bahwa itu jauh dari cukup. Shi Hao sangat marah. Sebenarnya, kamu seharusnya membayar puluhan hingga ratusan harta surgawi bagiku untuk bertarung bahkan sekali melawannya, apalagi mereka semua harus menjadi harta sejati dan bukan kumpulan yang lebih rendah. Anda telah menerima kesepakatan yang luar biasa. Pagoda kecil itu menjawab dengan kebenaran. Untuk melawan dis itu membutuhkan lebih dari 100 penggunaan biasa. Shi Hao menatap bodoh dengan mata melebar. Pagoda kecil ini terlalu kejam. Aku akan melupakannya kali ini dan tidak akan membuatmu membayar kompensasi. Namun, jika Anda ingin saya mengambil tindakan lagi, Anda harus mempersembahkan lebih banyak harta ilahi, kata pagoda kecil itu. Kamu pelit. Shi Hao berkata dengan marah. Orang ini seperti lubang tanpa dasar. Hanya menggunakannya sekali saja mengharuskannya membayar harga yang luar biasa. Sementara itu, laki-laki misterius itu hanya perlu mempersembahkan beberapa makhluk sebagai korban untuk menggunakan artefak magis tanduk kacau. Shi Hao sangat cemburu. Klakson jauh lebih baik daripada ciat ini. Lihat piringan suci itu, lalu lihat dirimu sendiri. Kalian berdua adalah artefak yang berharga, namun mengapa perbedaan antara kalian berdua begitu besar? Pagoda kecil itu menjawab dengan serius. Dunia ini adalah salah satu keseimbangan. Apa yang diterima seseorang harus dibayar kembali dalam jumlah yang sama.
Alasan mengapa tanduk ilahi mengambil tindakan hanya bisa menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah bahwa kaum muda membantunya membebaskan diri dari batasan-batasannya, dan yang kedua adalah bahwa kaum muda harus membayar penuh di masa depan. Aku juga pernah membantumu melarikan diri dari jebakanmu sebelumnya. Mengapa Anda tidak mengembalikan uang saya? Shi Hao bertanya, tapi sekarang, dia sepertinya kurang percaya diri. Pagoda kecil itu dengan tenang menjawab, jika Anda berani bertaruh dengan masa depan Anda, maka saya akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan. Untuk beberapa alasan, ketika Shi Hao mendengar kata-kata ini, dia langsung gemetar tak terkendali. Dalam pikirannya, dia melihat dunia dihancurkan, bintang-bintang besar jatuh satu demi satu, dan seluruh langit jatuh ke dalam kehancuran. Dia segera menggelengkan kepalanya. Setiap kali pagoda kecil itu berbicara dengan serius tentang membayar harganya, dia akan selalu merasakan perasaan yang berat dan menyesakan itu. Semua ini terjadi hanya dalam sepersekian detik. Kehendak turun dari surga. Tuan Domain mengulurkan tangan besar itu dan meraih ke arah Shi Hao. Dewa Willow, ini bukan perbaikan diri lagi. Saya akan mati. Shi Hao berteriak. Pada saat ini, dia merasakan fluktuasi yang mengerikan. Jika dia tinggal di sini lagi, jika dia tidak mati di sini, maka dia akan ditangkap. Tanpa sepatah kata pun, kekosongan itu terbelah. Beberapa cabang berkilau yang dikelilingi oleh kabut kekacauan utama mengulurkan tangan untuk menghalangi kehendak di surga. Tempat ini berada dalam kekacauan. Tidak ada yang berani mengikuti rute pelariannya, karena mereka sibuk mencoba melarikan diri. Akibatnya, tidak ada yang bisa melihat pemandangan ini dengan jelas. Cabang-cabangnya hijau dan subur. Mereka membentang ke arah langit dan dengan lembut bergerak. Ketika bertabrakan dengan bola cahaya yang sangat besar, cahaya yang menyilaukan meletus. Hong! Seolah-olah seluruh dunia ini akan dihancurkan. Cabang-cabang itu mengalir dengan simbol yang gemerlap, membentuk seberkas cahaya hijau. Itu bergegas ke awan ke langit, seolah-olah itu membentuk semacam dekrit. Shi Hao benar-benar terguncang saat dia menonton dengan bodoh. Tidak ada orang lain yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di sini. Mereka semua ingin melarikan diri secepat mungkin. Segera setelah itu, dunia ini menjadi tenang kembali tanpa fluktuasi. Tidak ada rantai keteraturan ilahi, melainkan kedamaian dan ketenangan. Ini membuat semua orang terkejut. Apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba menjadi damai lagi? Sedang pergi. Tidak ada yang ingin berhenti bahkan untuk satu detik, dan mereka semua melarikan diri. Rentetan peristiwa yang terjadi hari ini terlalu mengejutkan. Semua orang dibanjiri emosi, dan mereka membutuhkan waktu kembali ke dunia nyata untuk mencerna semuanya. 1 jam kemudian, Fate God Realm menjadi sangat sunyi. Namun, di dunia nyata, semua orang dengan sungguh-sungguh mendiskusikan apa yang terjadi, sampai pada titik di mana pertempuran hebat bahkan meletus. Pertempuran terjadi tepatnya di Danau Roh Iblis. Setelah pertempuran Fate God Realm, tempat ini meletus menjadi perang. Beberapa ahli misterius turun untuk menangkap tanah terlarang kuno ini. Apa? Pakar yang kuat telah tiba untuk merebut mayat individu bermata dua itu. Peristiwa yang terjadi di Fate God Realm terlalu mencengangkan. Setiap makhluk di wilayah gurun sedang mendiskusikan apa yang telah terjadi. Namun, ketika mereka sibuk berteriak-teriak, masalah besar lainnya terjadi. Hong! Pertempuran ini segera menimbulkan keributan besar. Semua orang bergegas, terutama para ahli dari Archaic Divine Mountains. Tubuh Shi jelas merupakan harta yang tak tertandingi. Bergantung pada bagaimana Anda melihatnya, mendapatkan dagingnya bahkan lebih baik daripada mendapatkan beberapa kemampuan ilahi yang hebat. Begitu seseorang menjadi ahli tertinggi,
Mereka akan memiliki tingkat keberhasilan tertentu dalam menukar darah dan daging mereka. Tubuh berharga semacam ini yang mengandung murid ganda dan tulang makhluk tertinggi sangat berharga. Bagi banyak orang, mendapatkan tubuh yang berharga ini sama dengan memiliki kesempatan untuk tidak tertandingi di bawah langit. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.